Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Muarib dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati dari kelas 2C. Di sini yang saya hormati Ibu Insinyurita Yaupa dan Ibu Yona Oktavia MT. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengolahan bahan pangan. Baik, adapun pengertian bahan pangan. Bahan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia, yang mana bahan pangan ini fungsinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi. Bahan pangan dapat berasal dari tumbuhan, hewan, atau hasil olahan. Bahan pangan ini mengandung berbagai zat gizi yang penting untuk kesehatan tubuh manusia, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik, selanjutnya itu kandungan yang terdapat pada bahan pangan. Yang pertama itu karbohidrat, dengan rumus kimianya CnH2ON, yang mana karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat itu terdapat pada nasi dan jagung. Adapun yang kedua itu protein. Protein dengan senyawa kimianya itu CnHMOPNQSR, yang mana protein ini berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh. Protein ini terdapat pada daging, telur, dan susu. Dan yang ketiga itu lemak, dengan senyawa kimianya itu CnHM dan OP. Lemak ini berfungsi sebagai sumber energi cadangan bagi tubuh. Contohnya itu pada minyak goreng, mentega, dan margarin. Dan yang ketiga itu vitamin. Ada beberapa macam vitamin. Contohnya itu vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Vitamin ini berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Contohnya itu untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu penyerapan kalsium. Vitamin ini biasanya terdapat pada buah-buahan. Baik, selanjutnya itu proses pengolahan bahan pangan. Proses pengolahan bahan pangan ini adalah suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan pangan mentah menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi. Proses pengolahan bahan pangan ini dapat meliputi berbagai tahapan. Yang pertama itu seperti pembersihan, pencucian, pengupasan, pemotongan, pencampuran, dan pengemasan dan penyimpanan. Baik, selanjutnya adapun tujuan pengolahan bahan pangan. Yang pertama itu untuk meningkatkan keamanan bahan pangan. Yang mana meningkatkan keamanan bahan ini contohnya itu untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Dan yang kedua itu meningkatkan daya tahan pangan. Yang mana meningkatkan daya tahan pangan ini untuk mencegah kerusakan dan pembusukan pangan. Dan juga untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan nilai gizi pangan, yang mana meningkatkan nilai gizi pangan itu untuk meningkatkan kesediaan zat gizi dan mempermudah untuk mendapatkan nilai gizi bahan pangan. Dan yang keempat itu untuk meningkatkan cita rasa pangan, yang mana meningkatkan cita rasa pangan ini ya seperti untuk menghasilkan produk bahan pangan yang lebih lezat dan nikmat. Selanjutnya, pengaruh pengolahan bahan pangan. Pengaruh pengolahan bahan pangan itu dapat menyebabkan perubahan pada sifat fisik, kimia, dan mikrobiologis bahan pangan. Perubahan ini dapat meliputi yaitu pertama itu perubahan tekstur, yang mana contohnya itu pelunakan, pengerasan, dan pengeringan. Dan yang kedua itu perubahan warna. Contoh perubahan warna itu yaitu pada buah dan sayur saat dimasak. Baik, adapun faktor yang mempengaruhi kinetika laju reaksi dalam proses pengolahan bahan pangan. Kinetika reaksi adalah ilmu yang mempelajari kecepatan reaksi kimia dalam pengolahan bahan pangan. Kinetika reaksi sangat penting karena dapat menentukan kualitas dan keamanan produk pangan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinetika reaksi dalam pengolahan bahan pangan, yaitu yang pertama itu adalah suhu.
Suhu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi laju reaksi. Peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik molekul yang dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dapat mengakibatkan molekul-molekul yang terdapat dalam suatu reaksi itu dapat bertumbuhkan secara cepat dan dapat mempercepat laju reaksi kimia. Adapun faktor yang kedua itu adalah pH. pH juga berperan penting dalam laju reaksi, terutama dalam reaksi yang melibatkan enzim. Setiap enzim memiliki pH optimal di mana aktivitasnya maksimal. Perubahan kecil dalam pH dapat mempengaruhi ionisasi asam amino yang ada di pusat aktif enzim, sehingga mengubah kemampuan enzim untuk meningkat substrat dan mempercepat reaksi. Jika pH dari nilai jauh dari nilai pH-nya, nilai optimalnya, aktivitas enzim dapat menurun drastis. Adapun yang ketiga itu yang dapat mempengaruhi kinetika reaksi pengolahan proses itu yang ketiga itu kadar air. Kadar air dalam bahan mempengaruhi proses laju reaksi kimianya. Kadar air yang rendah dapat menghambat difusi substrat ke dalam larutan dan mengurangi interaksi antara enzim dan substrat. Sebaliknya, kadar air yang tinggi dapat meningkatkan kelarutan substrat dan mempercepat reaksi. Namun, kadar air yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme yang tinggi. Adapun yang keempat yaitu konsentrasi bahan pangan. Konsentrasi bahan pangan berhubungan langsung dengan jumlah molekul yang tersedia untuk bereaksi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak pula tumbukan efektif yang terjadi, sehingga laju reaksi meningkat. Dalam konteks industri pangan, pengaturan konsentrasi sangat penting untuk mencapai efisiensi maksimal dalam proses produksi. Dan yang kelima itu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan permanen setelah reaksi. Setelah reaksi berlangsung, katalis yang bekerja dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi, sehingga lebih banyak molekul memiliki energi cukup untuk bereaksi pada suhu tertentu. Terdapat dua jenis katalis, yaitu katalis positif yang mempercepat reaksi dan katalis negatif yang memperlambat reaksi. Selanjutnya adapun mekanisme reaksi. Yang pertama itu reaksi heterogen. Reaksi heterogen ini biasanya menggunakan katalis padat yang digunakan untuk mempercepat suatu reaksi yang berada dalam fase yang berbeda. Contohnya itu minyak sayur menggunakan katalis padat. Dan yang kedua itu reaksi homogen. Reaksi homogen ini menggunakan katalis enzim, yang mana katalis enzim ini digunakan untuk mempercepat reaksi yang melibatkan zat-zat yang berada dalam fase yang sama. Contohnya itu fermentasi susu dan menggunakan enzim laktase. Baik, adapun contoh katalis yang pertama itu katalis laktase, yang mana katalis laktase ini fungsinya untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Katalis laktase ini banyak digunakan dalam produksi susu bebas laktosa. Dan yang kedua itu protease, yang mana protease ini fungsinya untuk memecah protein, yang mana biasanya digunakan untuk dalam produksi keju, yogurt, dan daging empuk. Dan yang ketiga itu katalis lipase. Katalis lipase ini digunakan untuk memecah lemak dan digunakan dalam produksi margarin, keju, dan sabun. Dan yang keempat itu katalis amilase, yang mana katalis amilase ini digunakan untuk memecah pati, yang mana katalis amilase ini digunakan dalam produksi roti, bir, dan sirup. Baik, adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dari hasil presentasi ini yaitu pengolahan bahan pangan merupakan proses penting untuk meningkatkan keamanan, daya tahan, nilai gizi, dan cita rasa pangan. Kinetika reaksi dalam pengolahan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, pH, kadar air, konsentrasi pangan, dan katalis. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Kepada Ibu dosen, saya memohon maaf. Dan saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.